Assalamualaikum, hai sahabat DJ anak Surindo, semoga Anda sukses selalu. Ya, kali ini kita akan mengenal Suriname lebih dekat lagi, yang merupakan tanah kehidupan para TKI dari Jawa di masa lampau. Suriname terletak di benua Amerika di bagian selatan, yang wilayahnya cukup kecil dibandingkan wilayah sebelah-sebelahnya, ya tidak lebih dari salah satu provinsi yang ada di Jawa. Daratan Suriname sebenarnya telah dikenal oleh bangsa Eropa sejak abad ke-15 dan mereka berlomba-lomba untuk menguasai Guyana. Guyana ini adalah sebutan untuk daerah benua Amerika di bagian selatan yang menyimpan banyak potensi. Penduduk asli di Suriname adalah suku Carib dan biasanya daerah Guyana tersebut disebut dengan Guyana Caribania karena dihuni oleh suku asli dari saya bernama suku Carib. Dan di Guyana diduga menyimpan kandungan emas yang cukup banyak. Dan ini yang memicu nanti perang antar bangsa di Eropa yang ingin menguasai Guyana. Kisah ini dimulai di tahun 1449 ketika para pelaut Spanyol menemukan daerah yang disebut dengan Guyana. Mereka menggunakan kapal layar dan menyisiri pantai di benua Amerika dan akhirnya menemukan daerah yang disebut dengan Guyana. Pada saat itu, pada abad ke-16 dan abad ke-17, Guyana dikuasai silih berganti oleh bangsa-bangsa Eropa karena mereka mengetahui potensi yang ada di daerah Guyana tersebut. Kemudian akibat penguasaan ini dan peperangan yang terjadi, maka wilayah Guyana dibagi menjadi 5. Pertama adalah Guyana Hispaniola yang sekarang menjadi Venezuela, itu dikuasai oleh Spanyol. Kemudian Guyana Inglesa yang disebut Guyana sekarang dikuasai oleh Inggris, dan Guyana Hollandesa yang sekarang menjadi Suriname dulunya dikuasai oleh Belanda, dan Guyana Francesa yang sekarang disebut sebagai Cayenne dan ini dikuasai oleh Prancis, dan Guyana Portugesa yang sekarang menjadi negara Brasil dikuasai oleh Portugis. Kemudian 1651 Suriname yang semula dikuasai oleh Hollandesia atau Belanda ini direbut oleh Inggris, dan pada tahun 1667 dikembalikan lagi ke Belanda, ditukar dengan New Amsterdam yang terdapat di benua Amerika bagian utara yang sekarang menjadi Manhattan, New York, USA. Pada video sebelumnya kita mengetahui bahwa Abraham Lincoln menghapus perbudakan pada tanggal 1 Juli 1863. Abraham Lincoln ini adalah Presiden Amerika dan ini mengakibatkan perkebunan di negara koloni-koloni Belanda terlantar karena penghapusan perbudakan tersebut, memerlukan tenaga kerja untuk mengerjakan di perkebunan tersebut. Selanjutnya ada pemberangkatan TKI dari tanah Jawa ke Suriname ya, pada tanggal 21 Mei 1890 ya, dan kemudian tiba di Paramaribo, pelabuhan kecil di daerah Suriname, tanggal 9 Agustus 1890, dan pemberangkatan terakhir adalah pada tanggal 13 Desember 1939. Jadi secara periode ada sekitar hampir 50 tahun pemberangkatan TKI dari Jawa ke Suriname untuk dipekerjakan terutama di perkebunan dan kemudian berlanjut pertambangan bauksit. Total TKI di Jawa yang dikirim ke Suriname selama periode tersebut 1860 hingga 1939 adalah 32.956, dan dari 32.956 tersebut telah melakukan repatriasi atau pulang ke tanah air pada periode itu adalah 8.120 orang. Kemudian setelah pasca pemberangkatan di tahun 1947 tidak ada repatriasi lagi 1.700 orang, dan tahun 1954 merupakan repatriasi mandiri pada gelombang pertama yang tidak disusul oleh gelombang berikutnya, yaitu sekitar 1.000 orang termasuk Eyang Kakung, Eyang Putri, dan ibu saya. Kemudian kita melihat pada tanggal 15 Desember 1954 itu memorandum untuk penghapusan penjajahan Belanda di Suriname, dan berlanjut hingga 1961 berdasarkan keputusan Konferensi Meja Bundar di Den Haag, maka Suriname diberi otonomi oleh Belanda. Dengan otonomi ini kemudian Suriname merdeka pada tanggal 25 November 1975. Namun demikian setelah kemerdekaan itu justru malah terjadi kekacauan politik dan eksodus warganya ke negara-negara sekitarnya.
karena mereka khawatir akan ada penguasaan oleh salah satu etnis, terutama etnis Hindustan yang jumlahnya cukup banyak di sana. Maka ada 15.000 ya TKI Jawa yang kemudian migrasi dari Suriname ke Belanda. Di Suriname sendiri yang saat ini sudah berkembang, kemudian mereka memiliki mata uang Suriname atau SRD, Suriname dolar. Bahasa yang dipakai sehari-hari ada bahasa resmi, ada bahasa Belanda, dan bahasa Jawa tentu dipakai untuk kalangan TKI Jawa yang ada di Suriname. Pertambangan bauksit ada di sana, dan terutama yang potensi adalah perkebunan, pertanian, dan perikanan. Topografinya sendiri Suriname dibagi menjadi 3, yaitu daerah pesisir, yaitu daerah pantai yang langsung menghadap Samudra Atlantik, kemudian daerah sabana yang ada di tengah-tengah, dan dataran tinggi yang terutama berada di perbatasan dengan Brasil yang ada di selatan dan masih merupakan hutan yang cukup lebat dan alami. Populasinya tidak banyak, hanya sekitar 540.000 atau setengah juta saja pada tahun 2020, dan perbatasan sebelah utara langsung berhadapan dengan Samudra Atlantik, di selatan dengan Brasil, timur dengan French Guiana, dan di sebelah barat dengan Guyana. Ya, itulah Suriname dalam perjalanan perkembangan sejak ditemukan oleh para pelaut dari Spanyol dan kemudian berkembang hingga merdeka dan hingga kini. Ikuti terus kisah ini sampai dengan tuntas pada video-video. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, share, komen, subscribe, dan aktifkan loncengnya.